warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan seminar proposal pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bribka Sukma Braji yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar proposal dengan judul Analisis Keamanan Jaringan menggunakan metode penetration testing berbasis kali Linux. Yang akan dipresentasikan oleh saudara Muhammad Dafa Alwan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kegiatan seminar proposal pada hari ini. Kepada saudara Dafa Alwan, dipersilakan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah disiapkan. Baik, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, di sini saya menjelaskan mengenai tentang analisis keamanan jaringan, yaitu menggunakan metode penetration testing berbasis kali Linux. Next. Nah, untuk agenda presentasi di sini yang pertama itu adalah latar belakang masalah, yang nomor 2 adalah rumusan dan tujuan penelitian, yang tiga adalah landasan teori, yaitu berisi konsep dasar dan kajian pustaka, yang keempat ada metodologi penelitian yang berisi mengenai pendekatan, variabel dan prosedur, yang kelima ada alat dan bahan, yaitu ada perangkat keras dan lunak. Yang keenam ada alur dan jadwal penelitian, yaitu ada tahapan dan timeline pelaksanaan. Yang ketujuh ada hipotesis dan proyeksi hasil, yang berisi ekspektasi temuan dan perbaikan. Yang kedelapan ada simpulan dan saran. Next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya menggunakan metode ini? Yang pertama, karena alasan jaringan itu semakin kompleks, yang dimana penggunaan jaringan itu masih masif di sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan yang berpotensi meningkatkan ancaman keamanan. Yang kedua, latar belakangnya itu adalah kelemahan itu tidak terdeteksi karena banyak jaringan itu memiliki konfigurasi yang lemah. Untuk alasan yang kedua adalah kelemahan tidak terdeteksi bagian server usang karena beberapa jaringan itu konfigurasinya lemah dan juga software itu kebanyakan belum diupdate, belum mengikuti perkembangan zaman pada zaman sekarang. Yang juga tidak dilakukan pengujian yang secara berkala gitu keamanannya. Nah, alasan yang ketiga ada ancaman keamanan nyata, yang dimana malware, phishing, brute force DOS, dan eksploitasi vulnerability itu menjadi ancaman utama bagi sistem jaringan modern yang terjadi pada zaman ini. Yang terakhir ada solusi, yaitu penetration testing, yang dimana simulasi serangan itu terkontrol untuk mengidentifikasi celah sebelum dieksploitasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini yang pertama, bagaimana tingkat keamanan jaringan berdasarkan penetration testing. Yang kedua, apa saja celah keamanan yang terdapat dalam jaringan. Yang ketiga, bagaimana hasil pengujian menggunakan tools kali Linux, karena di sini kami menggunakan tools kali Linux. Yang keempat, seberapa efektif sih penetration testing itu untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang kelima itu ada apa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan nantinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuan yang pertama itu menganalisis keamanan jaringan menggunakan penetration testing. Yang kedua dari tujuan penelitian adalah mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem jaringan. Yang ketiga ada mengimplementasikan tools kali Linux dalam pengujian. Yang keempat ada mengevaluasi efektivitas tingkat keamanan jaringan dan memberikan rekomendasi peningkatan keamanan sistem. Untuk landasan teori dan tinjauan pustaka, di sini ada jaringan komputer, yaitu sistem perangkat yang terhubung untuk berbagai data. Komponen di sini ada berupa router, switch server, access point, dan protokol komunikasi. Nah, yang kedua ada penetration testing, yang dimana simulasi serangan terkontrol. Yang pertama itu step ada planning, selanjutnya ada scanning, exploitation, maintaining access, dan juga reporting. Yang ketiga ada keamanan jaringan atau CIA triad, yang dimana di sini ada conventionally, itu ada integrity, availability. Yang di sini adalah tiga tadi merupakan pilar utama dalam menjaga keamanan sistem informasi. Yang terakhir ada kali Linux, yaitu OS khusus pentest oleh Offensive Security, yang dilengkapi Nmap, Metasploit, Wireshark, Aircrack, dan juga Burp Suite. Nah, di sini ada jenis penelitian eksperimen, pendekatan kuantitatif deskriptif, dan juga untuk lokasi pengetesannya di sini adalah di lab jaringan komputer. Di sini yang pertama ada variabel bebas atau independen. Yang sini metode penetration testingnya itu
Dari scanning masuk ke vulnerability ID, masuk ke exploitation. Nah, di sini juga ada variabel terkait atau dependent yang dimana tingkat keamanan jaringan, yaitu jumlah vulnerability, tingkat resiko, dan juga kelemahan sistem. Nah, di sini ada metode pengumpulan datanya, yaitu yang pertama saya melakukan observasi lapangan yang dimana observasinya di lab jaringan komputer. Yang kedua itu ada saya langsung mengeksperimenkan atau mengimplementasikan ke temuan saya. Yang ketiga juga ada studi literatur. Yang keempat ada dokumentasi download. Nah, alat dan bahan penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu ada laptop atau komputer, itu sebagai attacker machine-nya. Yang kedua sebagai ada router atau access point-nya. Yang ketiga ada kabel jaringan atau UTP. Yang keempat ada switch jaringan. Nah, di sini saya sebut opsional karena untuk switch jaringan itu bisa digantikan atau bisa digunakan menggunakan router. Nah, selanjutnya ada perangkat lunaknya. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Ini sebagai platform utama untuk penetration testing. Yang kedua ada Nmap, yaitu network scanning dan discovery. Yang ketiga ada Metasploit framework, yang dimana itu adalah exploitation dan juga vulnerability testing. Yang keempat ada Wireshark, itu adalah packet capture dan traffic analysis. Nah, yang kelima ada Aircrack, itu sebagai wireless security testingnya. Nah, di sini ada prosedur penelitiannya, terdapat 4 fase. Fase yang pertama itu ada persiapan dan pengumpulan info, yang dimana di sini mencakup mengenai identifikasi topologi jaringan, terus inventaris perangkat dan layanan, dan juga instalasi dan konfigurasi tools untuk Kali Linux sendiri, yang dimana itu adalah OS yang saya gunakan. Untuk fase yang kedua adalah scanning dan identifikasi vulnerability. Yang pertama itu ada TCP SYN dengan menggunakan Nmap. Di sini adalah proses berbasis scan. Yang kedua ada deteksi port terbuka dan juga layanan aktif. Yang ketiga ada identifikasi misconfiguration dan CVE. Di sini ada fase yang ketiga mengenai eksploitasi dan pengujian. Eksploitasi via Metasploit framework. Yang kedua pengujian dengan menggunakan Aircrack, yang dimana adalah berbasis wireless. Yang ketiga analisis paket dengan Wireshark. Fase keempat adalah fase analisis dan rekomendasi, yang dimana di sini melakukan klasifikasi risiko. Risikonya itu di area low atau di area mid atau di area high. Nah, terus ada penyusunan laporan dan dokumentasi, dan juga ada rekomendasi perbaikan secara sistematis. Nah, untuk jadwal penelitian di sini range waktunya sekitar 6 bulan, yang dimana bulan pertama sampai bulan kedua itu adalah studi literatur dan persiapan awal, dimana di sini saya melakukan observasi untuk mengenai perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya. Di sini saya menggunakan apa saja, saya melakukan observasi dan juga langsung untuk perancangan skenario, dan juga saya mulai mencari untuk studi pustakanya tersebut. Nah, pada bulan ketiga saya langsung mengkonfigurasi untuk lingkungannya sendiri, yang dimana saya mulai melakukan setup jaringan dan juga instalasi untuk toolsnya sendiri. Itu saya menggunakan Kali Linux. Yang untuk bulan keempat di situ saya mulai melakukan scanning dan juga identifikasi, di mana bulan keempat ini saya melakukan scanning menggunakan Nmap dan juga saya melakukan deteksi vulnerability. Untuk bulan kelima itu saya mulai melakukan eksploitasi dan juga pengujian langsung atau pengimplementasian langsung kepada penelitian saya, yaitu saya menggunakan Metasploit, Aircrack NG, dan juga Wireshark Analysis. Untuk bulan ke-6 di sini langsung melakukan analisis dan pelaporan. Di sini saya melakukan penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk hipotesis penelitiannya sendiri di sini ada hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan metode penetration testing terhadap peningkatan keamanan jaringan. Nah, untuk hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh signifikan pen testing mampu mendeteksi vulnerability, celah keamanan, dan potensi serangan pada jaringan. Untuk hipotesis operasionalnya di sini ada 11, itu scanning berpengaruh terhadap kemampuan identifikasi perangkat dan layanan jaringan. Untuk H12 itu identifikasi vulnerability berpengaruh terhadap tingkat keamanan jaringan. Untuk H13 proses eksploitasi berpengaruh terhadap analisis tingkat risiko keamanan. Dan juga untuk H14 hasil penetration testing itu ternyata berpengaruh terhadap peningkatan keamanan jaringan. Nah, di sini ada proyeksi hasilnya, di mana ada before after atau sebelum dan sesudahnya, di mana parameter yang pertama itu ada port terbuka. Nah, kondisi baseline-nya itu banyak tanpa filter akses. Untuk
proyeksi pasca perbaikan itu berkurang sebesar 50-70% firewall. Dan juga untuk parameter yang kedua ada vulnerability. Kondisinya itu awalnya tinggi, yang ternyata banyak celah yang menurut saya lumayan kritis, dan untuk proyeksi pasca perbaikannya menurun secara signifikan atau patching. Terus parameter yang ketiga secara keamanan wireless. Untuk kondisi awalnya itu passwordnya itu lemah, enskripsinya itu lumayan rendah. Nah untuk pasca perbaikan di sini menggunakan WPA2, WPA3 dan passwordnya kuat gitu. Terus parameternya yang keempat ada keamanan data. Awalnya itu atau baseline-nya di sini rentan sniffing-nya itu plain text, jadi datar. Dan untuk pasca perbaikan di sini akhirnya menggunakan enskripsi HTTPS atau kita menggunakan SSH. Udah aktif SSH-nya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya adalah penetration testing itu ternyata efektif untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan secara menyeluruh atau overall. Yang kedua, kesimpulan kedua itu adalah baseline. Ternyata pada dasarnya itu banyak port yang terbuka dan protokolnya itu menurut saya kurang aman, dan konfigurasinya itu lumayan default atau setelan pabrik yang dimana harus kita konfigurasikan lebih lanjut. Kesimpulan yang ketiga itu ada eksploitasi, yang dimana membuktikan vulnerability itu beresiko sedang sampai tinggi itu dapat diakses secara ilegal. Yang keempat, perbaikan pasca pengujian meningkatkan keamanan secara signifikan dan terukur. Nah, lanjut ke bagian saran. Di sini saran yang selanjutnya harus dilakukan adalah melakukan penetration testing berkala dan juga monitor jaringan secara real time, atau kita bisa melakukan real time secara berkala. Contohnya bisa setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Saran yang kedua itu update sistem rutin. Kita bisa menerapkan firewall, IDS dan autentikasi kuat. Yang ketiga, saran dari saya adalah menggunakan enskripsi WPA2 atau WPA3 untuk wireless. Nah, hindari password lemah, yang dimana kita bisa menggunakan password yang berisi dengan simbol-simbol unik yang dimana biasa kita gunakan di aplikasi perbankan. Contohnya bisa menggunakan underscore, dan seperti itu. Saran yang selanjutnya adalah kembangkan dengan AI atau ML untuk deteksi serangan otomatis di penelitian lanjutan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fawan atas pemaparannya, serta kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing atas masukan, saran, dan arahannya selama seminar proposal berlangsung. Dengan demikian, rangkaian seminar proposal pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga masukan yang diberikan kepada Muhammad Fawan dapat membantu penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak yang hadir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu jalannya acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.